Kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, semua sudah diatur dan ditakar oleh Tuhan. Di balik setiap situasi, ada Tuhan yang sedang berbicara. Bila kita hidup di bawah terang Tuhan, kita akan melihat bahwa situasi diizinkan terjadi untuk rencananya di atas muka bumi ini. Kita perlu menyadari adanya tangan Tuhan di balik setiap perkara. Begitu kita menyadari bahwa Tuhan mengatur situasi sekeliling kita, kita akan dijauhkan dari kepahitan hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertahta atas langit dan bumi. Segala sesuatu ada di bawah kakinya. Tuhan mengatur situasi untuk berbicara kepada anak-anak-Nya. Kita perlu membuka hati dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Saat situasi mempengaruhi kita, tetapi kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa, itulah tanda hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak selaras. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan di hadapannya. Dalam kisah hidup Yakub, pengalaman Yakub yang paling mendalam adalah saat dia bergulat dengan Tuhan di Peniel. Setelah pergulatan itu, nama Yakub diganti menjadi Israel. Meskipun demikian, Tuhan masih harus membangkitkan situasi untuk berbicara lagi dengan Yakub. Dalam Kejadian 34, diceritakan anak perempuan Yakub mengalami tragedi, dan anak laki-lakinya membuat banyak masalah. Memang Tuhan berbicara secara langsung kepada Yakub dalam Kejadian 35. Tetapi sebelum itu, Tuhan membangkitkan situasi terlebih dahulu. Kejadian 35 ayat 1 menuliskan, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Di sini Tuhan mengingatkan Yakub tentang cerita lama, saat Yakub lari dari rumah ayahnya ke rumah Laban. Pada saat itu, dia harus menginap di Betel. Di sana Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan di sana Yakub bersumpah kepada Allah. Setelah bersumpah pada malam hari, pagi harinya, dia meninggalkan semuanya itu di Betel. Dan hari-hari selanjutnya, dia banyak bermanuver dengan kelicikannya untuk melindungi dan menguntungkan dirinya sendiri. Dia berdoa kepada Tuhan, tetapi dia juga mengasah kelicikannya. Kondisi Yakub sangat mirip dengan kondisi kita. Saat kita beroleh selamat, kita pun berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Tetapi di hari-hari selanjutnya, apakah kita sering melakukan apa yang dilakukan Yakub? Memang Yakub adalah orang yang pintar dan licik, tetapi Tuhan mempersiapkan Laban yang lebih terampil dari Yakub. Tuhan harus menanggulangi Yakub selama 20 tahun di rumah Laban. Saat Yakub meninggalkan rumah Laban, dia harus menundukkan kepala dan mengakui belas kasihan Tuhan kepadanya. Namun dia tetap melupakan sumpahnya kepada Tuhan dan menetap di Sikem. Kita mungkin berpikir bahwa Yakub seharusnya dapat tinggal dengan nyaman di Sikem. Yakub sudah mengalami banyak perkara, melewati banyak pengalaman, menanggung banyak kesulitan, dan dia punya begitu banyak harta. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk menetap dengan damai. Hati Yakub puas, tetapi Tuhan belum puas. Tuhan sudah memberikan apa yang diinginkan Yakub, tetapi Yakub tidak memberikan kepada Tuhan apa yang layak Tuhan dapatkan. Tuhan harus berbicara lewat situasi sekeliling Yakub, mengusik Yakub dengan tingkah dan keadaan anak-anaknya. Bila tidak, Yakub tidak akan dapat mendengarkan suara Tuhan. Kita perlu situasi sekeliling untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. Kondisi rohani kita masih belum stabil. Terlalu sulit bila kita hanya mengandalkan suara hati nurani saja. Setiap perkara kecil dan besar dalam hidup kita dipersiapkan Tuhan agar Dia dapat berbicara kepada kita. Di sana, Yakub bergulat dengan Tuhan, sehingga dia banyak menerima jamahan tangan Tuhan saat itu.
Tapi bahkan setelah peristiwa khusus seperti itu, Tuhan masih perlu membangkitkan situasi untuk dapat berbicara dengan Yakub. Dapat kita pastikan, setelah anak perempuannya tertimpa musibah dan anak-anak laki-lakinya membuat banyak masalah, Yakub akan kehilangan hidup yang tentram dan damai. Di saat inilah Tuhan baru berbicara kepadanya. Dalam kisah Yakub, kita dapat melihat bahwa lingkungan mempersiapkan Yakub untuk menerima perkataan Allah. Yakub berpikir bahwa dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan untuk dapat hidup dengan damai. Tetapi Tuhan membangkitkan situasi, sehingga dia tidak bisa lagi tinggal dengan tentram dan damai. Setelah mendengarkan perkataan Tuhan, Yakub mempersembahkan dirinya dan seisi rumahnya kepada Tuhan sekali lagi. Saat Yakub bersiap-siap berangkat ke Betel, apa yang ditemukannya? Di rumah Yakub ada berhala-berhala yang tersimpan. Orang yang telah banyak menerima jamahan Tuhan punya banyak berhala di rumahnya. Hari ini, kita pun masih punya banyak berhala yang menduduki hati kita, sehingga kita kesulitan untuk mendengarkan suara hati nurani. Perlu ada situasi di luar kita yang mengguncang diri kita. Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau ada perkara selain dirinya menduduki hati kita. Situasi dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita tentang perkara-perkara yang tidak pantas yang ada di dalam hati kita. Bila situasi tidak mengguncang diri kita, kita akan merasa aman dan damai. Kita cenderung menutup telinga kita terhadap suara Tuhan. Kita berpikir, selama masih dapat hidup dengan damai, berarti hidupku baik-baik saja. Kita menemukan tempat untuk meletakkan kepala kita. Tapi apakah Tuhan, anak manusia, mendapatkan tempat untuk meletakkan kepalanya? Kita memang merasa damai, tetapi kalau kita jujur, apakah kita masih dapat mendengarkan suara Tuhan? Apakah Tuhan mendiamkan kita selama ini? Kita memang perlu mendengarkan suara hati nurani, tetapi kondisi kita yang nyaman seringkali secara perlahan-lahan menyeret kita menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berbicara lewat situasi. Seringkali dalam hidup rohani kita, seiring waktu berjalan, persembahan diri kita kepadanya pun turut dimakan waktu. Tidak peduli seberapa matang kondisi rohani kita, kita perlu kembali ke Betel. Kita perlu kembali ke kasih kita yang mula-mula, dan kembali mempersembahkan diri beserta seisi rumah kita kepada Tuhan. Kita sering lupa terhadap janji kita kepada Tuhan. Kita juga sering lupa kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Inilah mengapa Tuhan perlu berbicara lewat situasi. Kita harus bersyukur ketika situasi mengguncang diri kita, karena di situ artinya Tuhan masih peduli dengan kita. Tuhan mau kita kembali berpaling kepadanya. Saat kita kembali ke kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, kita kembali mempersembahkan diri, kita dapat melihat banyak hal yang tidak pantas yang ada dalam hidup kita. Kita melihat kemunduran rohani kita, banyak debu dan berhala yang ikut terbawa dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu melepaskan dan menguburkan hal-hal itu, serta kembali berpaling kepada Tuhan. Semoga Tuhan membelas kasihani kita, agar kita punya hati yang peka terhadap situasi sekeliling kita, sehingga kita dapat mendengarkan pembicaraan Tuhan lewat situasi sekeliling kita. Tuhan memberkati.